Jika benar Ibnu Sina berpikir seperti itu, tolol juga Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik perhatian buat saya adalah bahwa berkali-kali Pak Nuruddin mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmiah itu hanya empiris saja, hanya terindra saja. Saya tidak pernah, demi Allah, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa studi ilmiah itu dimulai dari konfirmasi indrawi, bukan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan sesuatu belum dikonfirmasi secara indrawi, maka pihak rasional menjadi sulit untuk bisa dicapai. Tapi dan sebenarnya banyak sekali yang ingin saya komentari di sini, tapi sedikit Pak Nuruddin, saya boleh bertanya sekali aja ya. Sekali aja, ini sebagai pembuka, nanti saya ngobrol karena debatnya belum selesai, belum dimulai, tapi saya mau nanya aja dulu sedikit. Tadi Pak Nuruddin itu mengatakan bahwa untuk memahami Allah, maka kita tuh tidak bisa diuji secara indrawi, tetapi harus empiris dengan ada kausalitas dan sebagainya, harus rasional ya. Rasional secara, jadi dan rasional itu adalah salah satu metode ilmiah, dan bahwa apa tadi saya lupa, tapi intinya mah Allah itu digapai dengan rasionalisme diantaranya, begitu ya. Jadi rasio itu adalah pembuktian terhadap keberadaan ilahi, begitu ya? Salah satunya. Iya. Oke. Kalau gitu tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini indera saya melihat. Ya, itu indera rasional. Iya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Nah, betul itu. Ya, ini baru saya mau ngomong. Guru Gembul ceritanya mau mematahkan adanya kaitan rasional dan empiris ya. Beliau begini lucu, nanya, Pak Nuruddin, dari mana bisa membuktikan saya ada? Lu kelihatan, makanya ditunjuk nih. Lu kelihatan. Lalu kamu mau membandingkan keberadaan wujud kamu dengan keberadaan wujud Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nggak nyambung, bro. Ya. Lucu ini. Nah, ini kalau tidak cerdas ini bahaya, ini orang ini nih bisa mempengaruhi Anda, bisa menipu Anda nih. Dia menuntut orang lain untuk membuktikan keberadaan dia. Ya, dia kelihatan wujudnya kayak gini kok. Dia mau membandingkan wujud dia dengan wujud Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nggak usah dengan Allah deh. Ya, dengan tuyul aja saat ini lu bisa lihat tuyul yang enggak lah. Karena indera tidak bisa melihat yang gaib gitu loh normalnya. Kita lihat ya, pasti ini bilang gini, ya karena Anda wujud gitu loh. Bapak kan hal yang tampak. Iya. Tuh kan, Bapak kan hal yang tampak. Tajam ini beliau ini. Tajam dan berpikir cepat ini. Bagus. Masya Allah. Betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja Iya, dulu ya. saya jawab. Saya nanya yang dasar Saya ya. jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu kan? Iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Bedanya Allah dengan lu. Masih keke bro. Udah jelas loh. Kamu itu makhluk tampak. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kamu berbentuk. Allah pencipta bentuk tidak berbentuk. Kamu berwarna. Sedangkan Allah pencipta warna tidak berwarna. Wajib hukumnya Allah tidak berwarna. Makhluk berbentuk, ini ada balik segala bentuk nih. Karena Allah pencipta segala bentuk, mustahil Allah berbentuk. Lalu ini lucu. Dia menuntut pembuktian adanya dia sama dengan pembuktian adanya Allah. Inilah mabok. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara. Betul, jelas sekali. Tuhan itu bersifat non indrawi, makhluk itu bersifat indrawi. Lalu kamu maksa pembuktiannya harus sama. Pembuktian adanya kamu dengan pembuktian adanya Allah, adanya Tuhan harus sama gitu. Ya lucu. Mari kita lihat lagi. Bicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini.
Rasio saya mengatakan bahwa guru gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya gini, aduh. Iya kenapa secara susahnya? secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga Begitu? ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi Iya, itu. betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan, Iya. oke, itu ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ini dia masih kekeh ya. Seandainya saya ada di situ atau saat saya beliau juga ya, sederhana seperti tadi. Saya membuktikan dengan indera bahwa kamu ada karena kamu ada bentuknya dan Tuhan pencipta bentuk, mustahil Tuhan berbentuk gitu. Ini lucu. Tadi bilang membandingkan buktikan adanya saya dengan adanya Tuhan kan gitu. Tapi barusan beliau bilang kita belum bicara dulu tentang Tuhan ya. Kita belum bicara tentang Allah. Kita belum bicara tentang malaikat. Gimana sih kamu teh? Ini pantesan gemes gini. Juga gemes tau gak? Kamu teh, aduh, masya Allah, subhanallah deh ini mah. Jadi beliau tidak sadar gitu. Ini posisi beliau tuh gimana gitu. Beliau tidak sadar bahwa beliau itu nggak logis gitu. Seandainya dikatakan langsung saja, saya melihat kamu, saya menyatakan kamu ada karena kamu terlihat bentuknya. Dan saya meyakini Tuhan itu ada meskipun tidak melihat bentuk. Kenapa? Landasan rasionalnya adalah Allah pencipta segala bentuk, maka mustahil Allah berbentuk. Habis perkara di situ sebenarnya. Ini semua saya menjawab, tolong jangan dipotong, Pak. Iya, buktikan. Ya, buktinya adalah. Ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. Oke. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan, lihat, guru Gembul ada, di sini ada subjek, ada predikat, ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru Gembul ada itu, justifikasi guru Gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. Setuju. Iya. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata ini begini gitu loh. Nah, beliau mengatakan ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak, itu namanya qiyas ma'al fariq. Tuhan itu secara Tuhan itu non indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Mungkin yang disebut kias ma'al fariq itu istilahnya logical fallacy ya. Ya, salah kaprah, logika salah kaprah gitu. Sebenarnya aduh, gemes juga saya nih jadinya. Tinggal ngomong itu. Aku yakin Allah ada walaupun tidak bisa dilihat karena lu gua ngeliat lu gitu. Lu ada bentuk, warna, baunya. Karena Allah pencipta warna, bentuk, warna, pencipta bentuk, warna dan bau. Mustahil Allah berbentuk, mustahil Allah berwarna, mustahil Allah berbau. As simple as that. Bisa mati kutu itu kalau Mr. Gembul digituin. Oke, terima kasih. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama. Tidak. Allah tidak goib. Ya, yang goib itu, yang hanya goib itu makhluk, atau yang zahir itu makhluk. Karena ada ayat wa awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Zahir dan batin. Jadi sangat salah kalau Allah dikatakan Allah maha gaib. Karena sifat gaib itu hanya, kalau hanya Allah hanya bersifat gaib, nggak ada beda dengan malaikat, tuyul, jin, kuntilanak, bedemit, ya, pelembut. Lucu ini. Allah tidak bersifat gaib. Allah itu ya zahir ya batin. Ini memang pemahaman agak dalam nih, gitu ya. Itu Quran yang ngomong, bukan si Adam kan? Tidak terindra, oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme. Karena indra tidak bisa. Iya, betul kan? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Tidak, ya. Tidak. Justru cukup dengan melakukan antitesis dari segala hal yang bisa diindra. Jadi rasionalisme itu bisa mengindra Tuhan yang maha gaib sekaligus maha zahir dengan cara apa?
memperlawankannya dengan yang bisa diindra. Contohnya tadi, kamu bisa disentuh, kamu bisa dicium baunya, kamu bisa dilihat warnanya, kamu bisa dilihat bentuknya. Maka Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu bisa diindra dengan cara non-indrawi, ngerti nggak? Cukup dengan mengatakan, menunjukkan bahwa makhluk itu berbentuk, berwarna, berbau, maka antitesisnya adalah secara rasional dan secara indra sekaligus, secara indrawi, secara antitesis indrawi, Tuhan itu tidak berbau, tidak berbentuk, tidak berwarna. Artinya, pemahaman rasional, keputusan rasionalitas itu bisa tetap tersangkut dengan yang namanya pengalaman indrawi. Cuma khusus untuk Tuhan sifatnya pengalaman anti indrawi, tapi nyambung dengan indra, nyambung dengan indrawinya itu, gitu. Pusingnya. Kok begitu? Kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang, penonton. Silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Oke, terus? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak, Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah. Oh, silakan. Jadi sebentar. Ya. Saya ulang lagi dari yang. Oke, saya ulang lagi ya. Ini saya bingung siapa sih yang jadi gini nih ya. Allah itu terindra atau tidak? Tidak. Hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Yaitu dengan melakukan anti indra, khususnya tentang Tuhan, bro. Dia juga lihat sorangan tuh. Dia sebenarnya pusing sendiri tuh dia tuh. Oke? Bagaimana kalau misalkan saya ulang lagi ya. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme. Sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Yaitu dengan seperti tadi kita bilang, bro, Kang Guru Gembul, kalau mau merasionalisasikan atau mau merasionalkan makhluk itu ada, kamu itu ada dengan indera. Salah satunya indera penglihatan. Di satu sisi, kalau mau merasionalkan atau menyatakan atau menyaksikan Allah itu wujud atau ada dengan cara anti indera. Maksudnya bagaimana? Menolak semua persamaan yang ada pada kamu. Kamu pakai peci berwarna, Allah tidak berwarna. Kamu berbentuk, Allah tidak berbentuk. Itu sebenarnya kamu berbau, Allah tidak berbau. Kamu menempati ruang, Allah tidak menempati ruang. Jadi, ini lucu Anda ini, Pak Guru Gembul. Anda tetap tidak bisa sadar itu. Anda kekeh gitu. Menyamakan wujud penyaksian wujud makhluk dengan penyaksian wujud Tuhan. Itu Anda memaksakan harus sama metodenya atau harus sama prosedurnya. Ya gimana kamu teh? Beda lah, beda. Ini bahkan beda sekali dengan misalnya membedakan api dan air. Itu karena itu sama-sama makhluk gitu loh. Tapi kalau membedakan api dengan pencipta api, ya harus dengan antitesisnya gitu loh. Kalau api itu berwarna, ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning, wajib hukumnya Tuhan tidak berwarna seperti apapun. Kalau kita ketahui sifat api itu panas, wajib hukumnya Allah pencipta panas dan Allah pencipta api tidak panas, tidak dingin, tidak bersifat seperti makhluk. Begitu Guru Gembul. Jadi beliau tuh masih belum sadar bahwa
beliau itu membandingkan dua hal yang berbeda, nyata gitu, beda-beda banget, sangat luar biasa beda. Bukan lagi seperti perbedaan langit dan bumi, tetapi ini beliau tidak sadar sudah memaksakan cara menyaksikan atau cara menyaksikan makhluk dengan cara menyaksikan Tuhan. Itu lebih parah, lebih parah daripada menuntut mempersamakan langit dan bumi, siang dan malam kudu sama. Gimana kamu teh? Beda karena Allah itu gaib. Apa? Anda nggak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan. Oh, bukan. Oh, iya. Nah, itu sederhana betul. Itu sederhana. Lu bukan Tuhan. Lu bukan Tuhan. Makanya menyaksikan lu, menyatakan bahwa kamu itu ada, beda dengan ketika kita menyatakan Tuhan itu ada. Karena apa? Karena kamu bukan Tuhan, kamu tuh makhluk. Aduh, sesederhana itu. Kan kelihatan ya, pinbo teh gitu. Pinter tapi keblinger gitu. Tapi nggak tahu sebelah mana pinternya kalau udah kayak gini nih. Karena saya bukan Tuhan. Oke, nggak seimbang. Bukan objek penelitiannya, tapi cara untuk mengetahui Tuhannya. Oke, caranya yang tadi saya ulang lagi, bukan saya dan bukan Tuhan. Ya bukan masalah objek, ya tetaplah objek itu menentukan bagaimana cara. Mobil khusus dalam urusan ini, objeknya makhluk, caranya ya cara menyaksikan makhluk ya dengan pakai indera. Kalau objeknya Tuhan yang bukan makhluk, ya caranya pasti beda lah dengan cara melihat makhluk. Gimana kamu teh? Bolak-balik blekok, Jang. Tapi balik lagi, aduh kenapa ya? Cara pembuktian, saya garis bawahi ya, cara pembuktian. Saya ada di sini itu pakai indera dulu. Betul ya? Betul ya? Baru pakai rasio dulu. Baru rasio kemudian. Begitu kan? Nah, kalau tidak di indera dulu, cara merasiokannya gimana? Kalau tidak di indera dulu, cara merasiokannya dengan cara apa? Dengan cara menganti indera. Gitu bro. Tesis, antitesis. Sederhana sih sebenarnya ini teh. Aduh, semua ke rumah guru-guru. Gimana cara merasiokan sebuah yang belum terindra? Coba ada yang jawab? Saya jawab. Dari tadi gue udah jawab Pak Guru Gumbo. Aduh, hanya kalau saya tidak di situ ya. Karena objeknya berbeda, yang satu makhluk, yang satu Tuhan, tentu caranya pun berbeda. Gitu. Kecuali kalau kamu menuntut apa bedanya air dengan kue, karena sama-sama makhluk, ya tetap caranya sama, dilihat pakai indera gitu. Sudah jelas Tuhan itu pencipta indera. Ya gimana bisa diindra? Tuhan bisa diindra dengan cara di anti indra. Itu sebenarnya. Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Cukup ya? Oke, coba ada Ustadz langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Coba. Enggak, tadi dulu. Saya mematuhi aturan diskusi. Saya mematuhi aturan diskusi. Presentasi, mohon maaf Pak Guru Gembul, kita diskusi ilmiah. Ya. Referensinya harus ada, argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong. Ya diskusi ilmiah harus begitu. Gak boleh asal ngomong, harus ada referensi dan argumennya. Oke. Jadi sebelum jawab pertanyaan saya mau googling dulu. tapi nanti silakan PR bersama-sama ya. Cuman sebenarnya sejujurnya ya, saya mohon maaf sekali lagi saya meremehkan diskusi ini kali ini bukan ngeremehin orang-orang yang ada di sini, tetapi sejak awal saya mempertanyakan kenapa ada bahasan-bahasan yang terkait dengan ketuhanan tapi menggunakan sudut pandang filsafat gitu atau sudut pandang yang akademik dan sebagainya. Karena sejak awal sudah menjadi kesepakatan bersama di antara kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipahami oleh nalar manusia. Jadi siapapun yang bisa memahami nalar manusia maka dia telah berdusta. Kata siapa? Kata siapa bahwa Allah itu tidak bisa dinalar? Kata siapa? Kan dari tadi udah dibilang. Ini pasti warga Pusaka Madinah ya, udah tahu, udah paham apa maksudnya. Kan kita pernah buat tulisan artikel, bahkan ada di pusakamadinah.org ya, .org, judulnya Kriteria Tuhan yang Pasti Diterima Setiap Akal. Mau akal orang ateis, mau asal waras ya, mau akal non-muslim, Kristen, manapun terserah. Bagaimana menalarkannya? Seperti tadi, menggunakan dengan cara anti indra atau antitesis. Karena Allah pencipta bentuk, mustahil Allah berbentuk. Gitu loh. Karena makhluk berawal dan berakhir, lahir dan mati, Allah Tuhan penciptanya, mustahil Allah ada awalnya dan ada akhirnya. Memang di Quran bahasanya wal awalu lalu wal akhiru. Tapi maksud ayat itu bukan pada Allahnya, tetapi Allah lah
penyebab utama di awal dan Allah penyebab utama di akhir. Tapi Allah sendiri, Tuhan sendiri, Tuhan tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk berawal dan berakhir, Tuhan wajib Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Gitu. Makhluk berbentuk, tinggal di antitesis. Kalau mau menalar Tuhan, antitesisnya Tuhan mustahil berbentuk. Karena apa? Tuhanlah pencipta bentuk. Makhluk berwarna, maka antitesis kita menalar Tuhan itu dengan akal pikiran apa? Mustahil. Allah berwarna karena Allah pencipta segala warna. As simple as that. Artinya, kata siapa? Kita tidak bisa mengenal Allah dengan logika, dengan dengan rasional, dengan nalar. Kata siapa? Allah tidak bisa dinalar. Bisa. Cuman syaratnya kamu harus sadar dulu bedanya makhluk dengan Tuhan. Gitu aja. Sederhana sebenarnya. Kalau kamu berawal dari tesisnya adalah sifat-sifat makhluk, maka untuk mengenal Tuhan, lakukan antitesisnya. Yaitu bahwa sifat Tuhan itu mustahil sama dengan sifat makhluk. Artinya, mustahil Allah punya sifat yang sama dengan makhluk. Pasti berbeda. Itu. Sebenarnya itu dia. Makanya disinilah pentingnya tauhid ya. Dasar-dasar tauhid itu penting. Dan ini dasar-dasar sebenarnya ikro kan. Ikro bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita udah ikro, kalau kita udah punya dasar tauhid, orang yang pintar bicara mau bolak-balik ke sana, ngecot sana sini, tetap bisa kita patahkan gitu loh. Tetap kita bisa cut. Aduh, bisa gitu. Karena apa? Kita punya sandaran yang kuat dan sederhana, mudah dipahami gitu loh. Ini aneh nih Allah. Nalar yang tahu keberadaan Allah, tahu tentang Allah saja baru dijanjikan nanti di akhirat. Itu pun hanya untuk orang-orang tertentu. Cek saha kata siapa bro? Kan ada perkataan man arafaqallahu kala lisanuhu. Barang siapa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, maka kelu lisannya. Kita bisa ngomong ini, si Adam bisa ngomong ini, kan nggak nunggu dia nanti mati. Barusan saya ngomong, saya belum mati nih, saya belum di barzah, saya belum di akhirat, bisa mengatakan itu. Artinya, mengenal Allah itu justru sejak di dunia. Kamu mati dalam keadaan tidak mengenal Allah perkara. Kamu sholat tahajud, sholat segala macam lancar, sholat wajib lancar, tidak bolong-bolong. Sholat tahajud nggak pernah bolong juga, berpuluh-puluh tahun. Tapi kamu tidak mengenal Allah. Jadi perkara awwaluddin ma'rifatullah man arafaqallahu kala lisanuhu. Barang siapa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, misalnya kelu lisannya. Itu ulama mengatakan begitu. Bagaimana? Kenapa? Ya karena sudah mengetahui. Inilah ya, kalau mendahulukan ngakal tanpa mendahulukan ngiman, mendahulukan ngakal tanpa dasar pendahuluan ilmu akidah, ilmu tauhid. Dari diskusi, dari debat ini kita tahu, akhirnya sadar ya bahwa ilmu tauhid itu, dasar-dasar tauhid itu betul-betul pondasi dasar-dasar berpikir kritis, betul-betul pondasi dasar-dasar berpikir waras, betul-betul tauhid itu dasar-dasar bernalar sehat. Kalau cuma modal wawasan sana sini, gado-gado, baca ini baca itu, tapi cuma secolek-secolek, ya begini jadinya nih ya. Diajak nalar yang simple, sederhana, dia larinya belepotan gitu. Kenapa? Karena di kepala dia belepotan gitu loh, tidak rapi. Makanya kita semakin mendengarkan semakin bingung. Yang kasihan orang awam di luar sana yang jadi pengikut dia ini, karena awam dia pikir ini pinter, padahal dia lagi mabuk ini, sebenarnya mabuk ilmu, karena dia hanya menggado-gado ilmu, comot dari ilmu ini sesendok dari sini, sesendok dari sana, sesendok dari kumpul di sini, jadi gado-gado, belepotan. Makanya akan rapi pemikirannya, makanya ucapannya pun tidak akan rapi. Subhanallah. Jadi bagaimana ceritanya ketika ada orang-orang di dunia yang bisa menjelaskan tentang Allah, menjelaskan dengan kajian empiris dan rasional dan seterusnya, dengan kajian ilmiah. Saya benar-benar heran. Kita tunjukkan ini aja deh. Nih. Ya, Pak Guru Gembul tadi bilang, jadi misalnya saya belum bisa menemukan ada orang yang bisa memahami Tuhan secara empiris kan gitu ya. Dari pemahaman empiris lah gitu ya, dengan indera gitu. Ya asal sepakat dulu aja ini. Ini judulnya nih, silakan Anda baca ya, kriteria Tuhan yang pasti diterima setiap akal yang sehat tentu ya. Tapi harus dipahami dulu, prinsipnya simpel. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Pencipta pasti tidak sama dengan ciptaan. Kalau dari awal Anda tidak menyetujui ini, ya udah nggak usah ngobrol dengan kita gitu loh. Karena apa? Ini khusus pembicaraan orang yang berakal. Kalau prinsip ini aja kamu menolak, ya udah, coba ngobrol sama lu kan gitu.
Lalu bagaimana dengan cara indera? Yaitu sederhana. Kita dengan indera bisa merasakan makhluk itu ada, kan gitu. Kita yakin karena pasti ada yang mengadakannya, gitu kan ya. Maka pasti Tuhan ada tanpa ada yang menciptakannya atau tanpa ada yang mengadakan. Makhluk berawal berakhir. Tuhan pasti tidak berawal dan berakhir. Nah, inilah yang pakai indera nih. Kita ini langsung pakai indera nih. Makhluk beribu dan berbapa. Kita bisa lihat ibunya mana, bapaknya mana. Itu pakai indera penglihatan kan. Nah, maka mengetahui Tuhan secara indrawi adalah dengan cara non indrawi. Sebaliknya, yaitu Tuhan pasti tidak beribu dan pasti tidak berbapa. Gitu. Nih, dengan pemahaman indrawi, kita bisa melihat makhluk karena ada rupanya, bentuknya. Maka untuk melihat bentuk Tuhan, tanda kutip, ya lawankan dengan bentuk ini, bentuk rupa makhluk. Semua bentuk. Karena Tuhan pencipta bentuk, maka kita pastikan melalui pemahaman indrawi terhadap makhluk, kita pastikan pencipta makhluk itu tidak sama dengan bentuknya, tanda kutip bentuk Tuhan itu tidak sama dengan bentuk makhluk. Nah, kalau semua segala macam bentuk itu diciptakan oleh Tuhan, maka wajib mustahil bagi otak yang waras Tuhan itu punya bentuk. Itu aja. Punya warna, punya bau, menempati ruang. Nah, ini makhluk bergerak, datang dan pergi, naik dan turun, timbul tenggelam. Ini makhluk. Dari pemahaman secara indrawi bahwa makhluk itu bergerak, datang dan pergi, maka Tuhan pencipta datang dan pergi, maka Tuhan pencipta hal keadaan naik dan turun, maka Tuhan pencipta hal keadaan timbul dan tenggelam. Mustahil Tuhan itu datang pergi, naik turun, timbul tenggelam gitu. Jadi wajib Tuhan itu pasti tidak bergerak, pasti tidak diam. Tidak bergerak juga tidak diam. Itu Tuhan. Dari mana kita yakin ini? Karena kita melihat dari yang bisa diindra, yaitu dari hal keadaan pada makhluk. Ini simpel ini. Ya. Jadi bagaimana membuktikan Tuhan secara indra? Ya, dengan cara apa? Dengan cara anti indra atau non indra. As simple as that sebenarnya. Ini siapa tahu ada yang punya nomor WA Guru Gembul kasih ini nih Sukamadina, kriteria Tuhan yang pasti diterima setiap akal itu setiap rasio, dan itu melalui indera juga gitu loh. Ada kaitannya dengan indera indrawi maksudnya. Jadi misalkan ada sebuah pernyataan bahwa Allah tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan, tidak ada yang setara dengannya, dan seterusnya. Betul ya? Nah, kalau tidak ada yang setara dengannya, secara definitif berarti dia tidak mungkin bisa dijelaskan dan tidak mungkin bisa dipahami. Kata siapa? Barusan kita bahas tuh. Ada pembandingannya. Allah tidak ada bandingannya. Kata siapa? Ya betul, dari sisi kemahakuasaan segala sifat-sifat Tuhan memang tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada bandingannya, betul. Tapi untuk mengetahui Tuhan ada bandingannya. Apa? Makhluk. Gimana sih lu teh? Ada Tuhan, ada makhluk, gitu sederhana. Maka untuk mengetahui Tuhan, yang cukup kamu mengetahui sifat-sifat makhluk. Maka dan tolak semua sifat makhluk itu ada pada Tuhan, gitu. As simple as that, Pak Gembul. Jadi Allah secara hakikat adalah tidak mungkin bisa dipahami, sehingga setiap bahasa-bahasa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan sulit sekali untuk bisa ditelaah oleh manusia, bahkan bisa dikatakan tidak bisa ditelaah oleh manusia. Sehingga Imam Malik dalam sebuah pernyataan yang sangat terkenal itu mengatakan bahwa kalau dengar dalil tentang Allah, dengerin saja, tapi jangan sampai bertanya kenapa. Jangan bertanya bagaimana. Misalkan kalau ada istilah Allah istiwa, istiwa tuh jangan ditanyain bagaimana. Karena apa? Karena nalar kita itu tidak mungkin bisa menjangkaunya, tidak mungkin bisa mengetahuinya. Dan karena itu maka ada sebuah hadis yang sebenarnya tidak sahih, tapi ini banyak digunakan sebagai sandaran bahwa Allah itu didekati zatnya saja. Bicarakan tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang tanda-tanda Allah, tapi jangan membicarakan tentang zatnya. Jadi kalau misalkan masalah akidah, ya
kita nggak mungkin bisa menjangkaunya, dan menjangkaunya itu bukan hanya dalam konteks ilmiah, tetapi secara akademik kita juga tidak mungkin bisa. Sebentar, mengenai masalah istiwa, itu beda urusan. Artinya begini, istiwa, kata istiwa, kalau dia hanya diartikan sebagai Allah bersemayam, ya itu jangan dipikirkan kalau memang artinya bersemayam. Tapi perlu dicek lagi, arti istiwa itu di bahasa Arab yang kata dasarnya ada huruf istiwa itu ada 15 arti. Salah satunya adalah menguasai. Artinya Allah istiwa ala aras itu artinya Allah menguasai sampai ke aras. Ya memang kalau kamu hanya mengartikannya bersemayam, walaupun itu bisa dipatahkan, bisa diperdebatkan ya. Allah artinya nongkrong gitu kan, mustahil. Ada dua tuh cara tafsir Quran itu, ada tafwid, ada takwil. Kalau tafwid itu tidak membahasnya. Contohnya apabila kamu kekeh istiwa itu artinya nongkrong gitu ya, artinya bersemayam. Kalau kamu kekeh mengartikan istiwa itu sebagai Allah nongkrong di aras atau Allah bersemayam di aras, daripada kamu mikirin seperti membayangkan Allah itu nongkrongnya seperti nongkrong manusia, bersemayamnya seperti bersemayam manusia, ya bagus di tafwid. Artinya jangan dipikirkan, jangan dibahas, sudah lewat. Tapi cara yang paling sempurna adalah dengan ditakwil. Karena kalau hanya ditafwid, kita baca ayat lalu kita pura-pura nggak lihat gitu ya, atau pura-pura tidak membahasnya, itu kan sebenarnya menyisakan keraguan di keimanan kita tentang Allah. Maka yang paling baik itu adalah dengan cara takwil, artinya menyelaraskan sifat Allah yang disebutkan di Quran itu dengan sifat lain yang lebih masuk akal. Contohnya ada sifat maha kuasa, itu bukan dengan sifat Allah naik turun atau sifat Allah nongkrong gitu. Untuk menjangkau itu. Kenapa? Ya, saya pikir sekali lagi kita sudah sepakati itu, bahwa Allah tidak mungkin bisa dinalar, tidak mungkin bisa dipahami, dan tidak mungkin bisa dibayangkan. Semua gambaran dan bayangan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu pasti adalah hayalan dan angan-angan belaka saja. Gitu kan ya? Enggak. Nah, enggak, enak aja. Ini kamu bilang angan-angan, ini nih. Yang begini, ini logis ini. Ya. Ini logis. Ya. Nah ini logis. Makhluk memiliki warna, Tuhan pasti tidak berwarna. Lalu angan-angan dari mana itu? Apakah bisa perkataan ini disebut angan-angan? Atau ini sih sederhana ini? Tuhan tidak sama dengan makhluk. Maka pencipta pasti tidak sama dengan ciptaan. Apakah ini angan-angan? Tentu bukan, Pak Gembul. makanya ketika ada debat ilmiah, apakah akidah itu bisa diilmiahkan dan lain sebagainya, ya saya bertanya-tanya, karena justru yang menjadi masalah utama di antara kaum muslimin itu adalah soal kenapa kaum muslimin tidak mengikuti perintah Allah terkait dengan yang dipelajari itu adalah ciptaan-ciptaannya saja, bukan yang dipelajarinya itu adalah zat Allahnya saja. Zat Allahnya saja itu tidak mungkin bisa kita gapai. Jadi kalau misalkan tadi ada pernyataan Allah itu bisa dirasionalisasikan, rasio itu apa sih? Metode rasional itu apa? Saya bertanya-tanya sebenarnya dari tadi itu yang dimaksud dengan metode rasional itu apa? Coba di sini ada nggak yang bisa mengajukan jawaban yang dimaksud dengan rasional itu apa? Apa yang dimaksud dengan rasional? Ya, Kang? Bukan, itu indrawi kan. Apa yang dimaksud dengan rasional? Rasional itu sebuah kesimpulan dari hasil mempertimbangkan hal-hal yang disaksikan maupun yang tidak disaksikan, alias rasio itu adalah iqra, Pak Gembul. Dia itu sebenarnya belepotan, kelabakan, lalu dia mencari-cari supaya orang ikut bingung gitu. Dia cari pembelokan gitu. Jadi supaya kita tuh belok ke hal-hal yang rumit gitu, mendefinisikan ulang ini itu, padahal udah jelas. Apa? Iya, kalau izin masuk ke Pak Guru Gembul, kalau mendasar kepada KBBI, bukan istilah ya, kalau rasional kan tiga, pertama menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Oke. Nah kan, pertimbangan kan, pengambilan keputusan, logis. Kedua, menurut pikiran yang sehat. Sehat. Ketiga, cocok dengan akal. Mungkin ada yang lain? Itu, iya, makanya kenapa harus balik ke situ? Intinya, kamu gagal menyatakan ilmu akidah itu bukan ilmu. Kamu gagal menyatakan ilmu akidah itu tidak ilmiah. Gimana sih? Lalu lari ke rasio empiris. Ini udah, antara rasio dan empiris sudah dijelaskan keterkaitannya.
Oke, ya udah biar cepet ya. Karena saya ini sekarang mau ketemu sama Pak Mardigu, mohon maaf. Tapi ceritanya begini. Yang dimaksud dengan rasional itu apa? Yang dimaksud dengan rasional itu adalah sesuai dengan rasio. Apa yang dimaksud dengan rasio? Bahasa Indonesianya rasio itu adalah perbandingan. Jadi perbandingan rasio antara orang yang begini dengan itu, rasio itu perbandingan. Artinya apa? Membandingkan satu informasi dengan informasi yang lain, itu disebut sebagai rasional. Jadi misalkan, dan ini disebut rasional itu pada akhirnya diterjemahkan sebagai penalaran. Apa yang dimaksud dengan penalaran? Yang dimaksud dengan penalaran itu adalah dua informasi dalam benak kita dicoba dihubungkan. Itulah yang namanya nalar. Berpikir bernalar itu adalah, misalkan bernalar itu ya, saya itu ada di mana sekarang ya? Saya ada di mana sekarang artinya ada pengetahuan dan informasi tentang saya, ada informasi tentang tempat. Maka dikaitkan keduanya dalam bentuk pertanyaan, maka bentuknya adalah saya ada di mana. Itu artinya apa? Membandingkan informasi-informasi. Artinya apa? Rasio. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an justru disebutkan bahwa Allah itu tidak ada bandingannya. Duh, gimana kamu teh ya? Hal utamanya adalah, masalah utamanya adalah kamu membandingkan makhluk dengan Tuhan. Tapi memaksakan, metodenya harus sama. Mengenal makhluk dengan mengenal Tuhan. Itu masalah kamu. Betul, rasional itu artinya berakar kata pada kata rasio. Rasio itu membandingkan, kata kamu ya. Rasio itu sebenarnya artinya kadar kan gitu ya, membandingkan kadar. Ya sudah, lalu kamu berpikir bahwa Tuhan tidak bisa dikadarkan. Ya bisa, dengan cara apa? Kamu lihat kadar makhluk gitu loh. Kalau makhluk itu serba lemah, Allah tentu maha kuat. Kalau makhluk itu serba terbatas, tentu Tuhan tidak terbatas, maha kuasa, maha kaya. Ini dia masih di pikiran yang sejak awal tadi itu, dia tidak sadar gitu membedakannya, bahwa kita dengan ini saja, kita ini pakai rasio, ini kita pakai perbandingannya Tuhan dengan makhluk. Nah, dia makhluk membandingkan makhluk dengan membandingkan Tuhan, itu caranya harus sama. Ya gimana lah kalau membandingkan, merasiokan atau merasionalkan makhluk ya dengan tesis sifat-sifat makhluk. Maka merasionalkan Tuhan dengan antitesis sifat-sifat makhluk gitu. Aduh, sederhana sih sebenarnya. Cuma dia kekeh gitu. Bahaya ini memang orang ini. Kalau kena ke awam nih habis. Makanya banyak pengikutnya itu kelas awam semua sih sebenarnya. Awam yang nggak ikro gitu. Hanya terpesona oleh kata-kata dan retorika yang seperti benar padahal belepotan. Tidak ada yang setara dengannya. Lalu bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan cara ini Pak Guru Gembul, baca iya Pak Guru Gembul, baca iya, baca ini nih, merasionalkan Tuhan tuh gini caranya, dengan cara antitesis terhadap sifat-sifat makhluk, sesederhana itu. Saya sampai bolak-balik kok ngebahas ini kan ya, jadinya. Kalau misalkan ada yang mau, itu berarti melanggar kaidah ilmiah di satu sisi, dan di sisi lain itu bertentangan dengan doktrin awal Islam. Kata siapa doktrin awal Islam itu? Awalidun ma'rifatullah ya. Doktrin Islam itu kalau dikatakan doktrin, dia sejarah Nabi. Perintah syariat itu ada di tahun ke-11 setelah kenabian. Dari tahun pertama sampai tahun ke-11 ketika syariat belum turun, ketika belum ada perintah Mi'raj, Nabi Muhammad diperintah untuk mengajarkan mengenal Tuhan. Ini udah nggak ada dasar tapi ngotot gitu. Bahwa Allah tidak mungkin bisa dirasionalisasikan. Kata siapa? Ini perasionalisasian Allah, Pak Gembul. Kan gitu. Jadi makanya kalau misalkan tadi mengutip Al-Ghazali misalkan ya Al-Ghazalinya yang kita pertengahan, coba yang akhirnya yang Munkid gitu. Dalam kitab Munkidnya Al-Ghazali itu kan beliau menyesali cara beliau mencari Tuhan itu dengan menggunakan pendekatan rasional. Dalam Munkid itu dijelaskan pendekatan indrawi itu ternyata gagal untuk memahami Tuhan. Beliau menjelaskan tentang misalkan atau yang saya biasa terjemahkan itu adalah misalkan ada pesawat kecil kan kelihatannya padahal jauh, artinya indrawi terbatas oleh jarak gitu. Tuh kan dia membandingkan lagi cara mengindra makhluk dengan cara mengindra Tuhan. Dia membandingkan hal yang jelas-jelas beda gitu loh. Dia memaksakan. Dia bilang Allah itu tidak sama dengan makhluk lah, katakan begitu ya, tidak berbanding.
Tapi dia sendiri memaksakan mengindra Tuhan harus sama dengan cara mengindra makhluk. Belekok kamu ini, Pak Gembul. Kemudian beliau nyari-nyari lagi definisi cara untuk cara rasional. Oh, berarti cara rasional itu adalah 3, tidak mungkin lebih daripada 6. Misalkan begitu kan, itu rasional. Nah, tapi beliau mengingkari sendiri, oh iya, saya bertobat dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena pada akhirnya saya memahami jalan terbaik untuk memahami Allah Subhanahu wa taala dengan cara, silahkan baca bukunya Munkid Minad Dhalal. Tapi sekali lagi ya, makanya saya terheran-heran ketika sekarang ada yang mempertanyakan dan mempermasalahkan ketika saya menyatakan bahwa Allah tidak bisa, atau akidah dalam hal ini tidak bisa diilmiahkan. Kenapa? Karena memang saya tidak mau sama sekali menganggap bahwa akidah itu adalah objek dari penelitian, objek dari ilmu pengetahuan. Masalahnya tadi kan udah dibahas, harus disepakati dulu kata ilmiah itu artinya apa, ilmu itu apa. Kalau jujur dari kepenelitian ya beda lah. Tapi harus disepakati dulu ini kata ilmu ini apa, kata ilmiah ini maknanya apa. Kata ilmiah dan kata ilmu tidak lalu wajib dengan penelitian kan gitu. Apalagi kaitannya dengan Tuhan. Karena apa? Karena itu dasarnya memang, karena gini nih, ilmiah itu dasarnya dari mana? Ilmiah itu adalah hasil akumulasi pengetahuan dan kesadaran masyarakat dunia. Jadi saya mohon maaf, sangat naif kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan ilmiah versi Islam, ini ilmiah versi Barat. Gak ada yang seperti itu. Yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya salah satu karakteristiknya adalah dia sudah teruji oleh metode yang bisa diulang di banyak tempat, di banyak waktu. Nah, gitulah masalahnya orang mabuk. Jadi dia mempersamakan ilmiah, kata ilmiah, pengertian ilmiah secara umum dengan metode ilmiah. Makanya dia bilang ada kata penelitian yang sifatnya benar ketika diulang-ulang, hasilnya sama. Bola di tangan lepas, pasti bolanya jatuh ke tanah. Itu mau dicoba jutaan kali tetap begitu. Itu masuknya metode ilmiah. Beda dengan kata dasar ilmiah itu sendiri. Ini umum, metode ilmiah itu khusus. Kekhususannya di mana? Kaitannya dengan makhluk. Ini, aduh. Jadi dari sini pun ketahuan, dia tuh tidak bisa membedakan kata ilmiah, makna ilmu dengan metode ilmu, makna ilmiah dengan metode ilmiah. Dia jelema ya. Makanya sering-sering mendengarin dia, kamu lama-lama mabuk ini. Apalagi kalau kamu kosong pemahaman wawasan ya, kamu bisa ikut mabuk kayak dia gitu loh. Mabuk ini, orang mabuk ini sebenarnya. Jadi artinya apa? Lintas batas, lintas benua. Dan bahkan setelah itu pun hasilnya adalah kebenaran empirik. Artinya apa? Tidak benar murni. Kata siapa tidak benar murni? Ini sederhana ini. Lintas benua, lintas bahasa lah. Tinggal diterjemahkan aja ke bahasa masing-masing ini. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Pasti pencipta tidak sama dengan ciptaan. Ini bahasa universal. Wabil khususnya bagi orang-orang waras yang sehat akalnya. Tuhan, Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya, karena Allah pencipta bentuk, maka mustahil Allah berbentuk. Itu kebenaran murni, paling mutlak, tidak bisa dibantah. La raiba fihi hudalil muttaqin. Pak Gembul, liar Pak Gembul teh. Nah, jadi yang pertama ya, kalau misalkan dalam Islam ada dikatakan kebenaran versi ilmiah, kebenaran versi sekuler dan sebagainya, kebenaran versi Islam dan sebagainya yang nggak ada. Bahkan metodologi ilmiah yang sekarang kita kenal itu didapatnya dari mana? Secara filosofis didapatnya dari Immanuel Kant. Ketika beliau misalkan mengatakan bahwa rasional itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, empiris punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ayo kita satukan. Dia bikin kantilisme tapi tidak populer, tapi itu kemudian dijadikan patokan. Maka nanti kemudian muncullah Auguste Comte yang muncul dengan positivistiknya. Dan sejak saat itulah akhirnya ilmiah itu muncul. Nah, apakah peran Islam tidak ada di situ? Besar. Karena Immanuel kan referensi utamanya justru adalah dari sarjana-sarjana muslim. Jadi misalkan soal eksperimental, uji eksperimental, soal cara menguji dan sebagainya itu kan dari Ibnu Haytham, dari Ibnu Sina dan sebagainya. Jadi banyak sekali metode-metode ilmiah yang kita pahami sekarang itu sebenarnya diambil dari metodologi ilmiah Islam. Cuman masalahnya orang-orang Islam berhenti untuk membuat metodologi itu, sedangkan orang-orang barat berlanjut sampai sekarang. Padahal yang ada di situ juga ada dalam Islam. Makanya
stop menjadi fasis dalam ilmu pengetahuan dengan mengatakan ada ilmiah versi Islam, ada ilmiah versi Barat. Yang kita pahami dari ilmiah itu adalah dari Hindu, dari Islam, dari Barat dan sebagainya itu ada. Nah, ini juga sebenarnya terkait dengan ajaran Islam yang paling dasar, bahwa ilmu itu tidak pernah ada ilmu Barat, ilmu Timur. Ya, terus kenapa jadi kebahasan ke sana? Ya, udah jelas. Ustadz Nuruddin juga tadi membuktikan. Beliau mengutip perkataan cendekiawan Muslim, bahkan dari yang Sunni dan Syiah, juga mengutip pendapat dari ilmuwan non-Muslim dari Barat. Lalu kenapa kamu malah ke situ larinya? Ini namanya membelokkan isu, atau memang dari awal dia memang mabok gitu. Siapa yang kita bahas dulu? Tuhan bisa diilmiahkan tidak? Akidah itu ilmiah atau tidak? Kenapa kamu lari ke tuduhan bahwa ada Islam, ini ada ilmiah Islam, ada ilmiah Barat, ada sebenarnya ada ilmiah Hindu, Buddha? Ya itu mah udah urusan, itu memang tidak pernah ada yang membahas itu, tidak mempermasalahkan itu. Ini aduh menggemaskan dan membagongkan sih sebenarnya. Lanjut. Semua ilmu demi Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Semua ilmu itu. Tinggal siapa yang akhirnya membuat metodologinya. Nah, untuk menciptakan metodologi ilmu itu ada yang muslim, ada yang non-muslim. Yang muslim kita ambil, yang non-muslim kita ambil juga. Disebutnya sebagai hikmah. Makanya di abad di abad kejayaan Islam itu ada yang namanya Harun al-Rashid. Dia itu bikin yang namanya Raudatul Hikmah. Raudatul Hikmah itu apa? Perpustakaan yang isinya adalah ilmu-ilmu yang berasal dari Romawi, dari Persia, dari India, dan lain sebagainya. Iya, terus memang dari awal kita emang nggak bahas itu gitu? Tidak, bro. Kita membahas pernyataan kamu tentang bahwa akidah bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak usah belok kemana-mana, itu udah beda lagi topik itu. Kita bahkan ya dari awal kita tidak membahas masalah ini ilmiah Islam loh, ini ilmiah Hindu loh, ini ilmiah Kristen. Kita tidak ada membedakan itu. Kita justru dari awal Ustadz Nuruddin itu menunjukkan ilmu secara umum maknanya begini. Lalu kamu larinya ke metodenya, ada metode Barat, ada metode Timur, ada metode Hindu, ada metode gimana sih kamu teh? Dia termasuk golongan apa? Kemudian dia identifikasi dia kelompok mana? Itu baru bisa didefinisikan. Setelah bisa didefinisikan, masuk ke dalam konsep. Setelah bisa dikonsepkan, maka dia bisa dikaji secara ilmiah. Setelah dikaji secara ilmiah, setelah tahu, maka kita cari hipotesisnya. Setelah kita cari hipotesisnya, maka kita bikin susun metodologi penelitian ilmiah. Bagaimana cara membuktikannya, bagaimana cara menguji pembuktian itu, dan sebagainya. Oke, akhirnya kemudian kita diuji. Oke, dari mulai definisi ini, satu, kita cari kelompoknya apa. Dua, kita masukkan ke dalam identitasnya apa. Sekarang pertanyaan saya, Allah golongan apa? ini bro, jika nu betul ini gayanya ini mantap ini. Kalau kata orang Pontianak cemyoyo gitu, udah merasa keren gitu, padahal cemen lu teh. Aduh, astagfirullahaladzim. Siapa yang bisa acungkan tangan saya? Siapa yang berani mengatakan Allah termasuk golongan apa gitu? Saya Allah masuk golongan pencipta, tapi maksudnya pencipta yang namanya pencipta udah jelas satu, Esa. Jadi di dalam golongan itu tidak ada lagi. Jadi yang benar itu, lebih tepat itu klasifikasi atau kelas. Allah itu kelasnya pencipta. Selain Allah kelasnya makhluk. As simple as that. Gembul. Guru gembul. Yang dimaksud dengan guru gembul apa? Golongannya apa? Konten kreator. Setuju ya? Konten kreator berkacamata pakai peci yang sok-sokan keren dan sok-sokan ilmiah misalkan gitu ya. Itu betul definisinya. Boleh? Boleh. Karena apa? Karena sudah ada golongannya. Saya golongannya adalah makhluk, konten kreator. Kamu golongannya makhluk. Ya, di dalam makhluk itu ada yang konten kreator, ada yang pakai peci kayak lu, ada yang sotoy kayak lu. Nah, lalu bagaimana dengan Tuhan gitu loh? Tuhan kelasnya mana? Golongan apa? Ya golongan pencipta, golongan kholik. Dari kata kholik saja udah jelas isi di dalam golongan kholik itu hanya satu-satunya. Beda dengan makhluk. Makhluk itu ada yang golongan konten kreator, ada yang golongan pengangguran, ada yang golongan tukang ngomel kayak gua si Adam ya. Doe. Bodoh ah. Gitu kan? Untuk mendefinisikan tuh begitu. Sekarang Allah golongannya apa? Tuhan pencipta, golongannya pencipta, kholik, bro. Musyrik ada orang yang bilang menggolongkan Allah itu. Cek saha. Golongan Allah atau klasifikasi Allah itu adanya di mana? Ya di pencipta.
Yang namanya pencipta atau Tuhan udah jelas, udah cuma satu-satunya, nggak ada temannya lagi. Dia. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita dekati dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu, bukan hanya rusak ilmiahnya, tapi rusak apanya? Akidahnya. Enggak, kamu aja yang nggak paham itu. Kamu aja memaksakan mengenal Tuhan dengan mengenal makhluk, harus sama caranya, metodenya harus sama. Ya kamu yang sesat jadinya dari awal, bukan orang lain. Gembul. Allah, ya saya selesaikan saja. Demi Allah saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Tetapi apakah saya bisa membuktikannya secara ilmiah? Saya bisa membuktikannya, tapi tidak secara ilmiah. Ya lucu. Yang namanya ilmiah itu keterkaitan antara empirik dan rasional. Kalau makhluk, dua, bisa secara dari empirik, pengetahuan empirik dulu, lalu ke rasional, disimpulkan. Kalau Tuhan, ya sudah dengan anti empirik itu, anti empirik lalu ambil rasionya. Rasionalnya apa? Keputusannya wajib ada, wajib yang maha awal, wajib maha akhir, tidak berawal, tidak berakhir. Iya, Gembul. Tadi kan dikatakan Guru Gembul 1 istri dan 3 dan 4 istri dalam waktu yang bersama, mustahil kan? Mustahil. Kata siapa? Cek lagi. Coba Neil Bohr dalam konferensi Solvay, dia dapat Nobel dari mana? Dia dapat Nobel dari pembuktian bahwa elektron bisa ada di 2 tempat sekaligus, tergantung pada siapa yang mengamatinya. Mengamatinya artinya apa? Puncak dari ilmu pengetahuan adalah subjektivitas, tergantung pada subjek. Ya, penelitian Niels Bohr itu tidak menyatakan satu benda atau elektron itu bisa ada di 2 tempat sekaligus. Bukan begitu. Coba lagi baca lagi pelajari lagi fisika kuantum itu. Yang dikatakan probabilitas di dalam metode kuantum itu, posisi elektron itu bisa di koordinat A, bisa di koordinat B, bisa di koordinat C. Kita tidak tahu di mana. Kita baru bisa tahu ketika dia muncul terlihat gitu loh. Bukan berarti di satu waktu langsung ada di 3 tempat jadi multiverse, ya enggak. Ini nih, paham fisika kuantum padahal setengah-setengah blekok, sotoy. Dan ini juga sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina. Ibnu Sina pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang kemudian dianggap kontroversial. Ibnu Sina mengatakan bahwa Allah tidak maha mengetahui. Sadis kan? Allah tidak maha mengetahui. Loh, kenapa Allah tidak maha mengetahui? Karena sebenarnya Ibnu Sina bukan mengatakan Allah tidak maha mengetahui. Ibnu Sina hanya mengatakan Allah maha mengetahui, tetapi dengan pengetahuan yang berbeda dengan kita. Jadi ini sebenarnya adalah cara Ibnu Sina untuk ngerosting ilmu pengetahuan ilmiah kita. Maksudnya apa? Pengetahuan itu didasarkan pada objektivitas. Misalkan ya, ini warnanya apa? Putih. Semuanya ini putih karena apa? Karena kita didorong, dipaksa oleh objektivitas. Objektivitas artinya apa? Harus sesuai dengan objek. Nah, artinya apa? Pengetahuan mengikuti objek. Maka kata Ibnu Sina adalah mustahil Allah mengikuti apa yang diketahuinya. Ngerti kan? Mustahil Allah mengikuti apa yang diketahuinya. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah Allah itu diikuti oleh apa yang diketahuinya. Jadi ya, jika seandainya betul Ibnu Sina pola pikirnya sama seperti yang dia jelaskan begini, berarti Ibnu Sina juga tolol. Karena apa? Di saat yang sama, Ibnu Sina, kalau benar ya, seperti kata si Gembul ini, dia berusaha mempersamakan cara makhluk mempersepsi benda dengan cara Tuhan mempersepsi benda, padahal Tuhan penciptanya, ya jelas lah, Tuhan lebih awal, lebih tahu. Jadi ketika kata Ibnu Sina, kalau benar kata Ibnu Sina begitu, bahwa Allah tidak maha mengetahui, karena apa? Yang disebut mengetahui itu harus ada objeknya dulu. Setelah diketahui objeknya, baru dia memutuskan ini air. Lalu hal keadaan seperti itu, proses seperti itu diarahkan ke Tuhan. Ya nggak nyambung lah. Jelas lah, Allah mah tidak perlu melihat dulu benda ini. Karena yang perlu melihat dulu benda ini, lalu menyebutnya ini botol, manusia. Kalau benar Ibnu Sina punya pikiran seperti itu, ya dia sama tololnya dengan si ini. Begitu tuh, ini orang mabok kalau begini namanya. Jadi Allah mengetahui bahwa alam semesta ini ada, maka semesta ini ada. Makanya dalam Al-Farabi dengan teori emanasinya itu, Allah berpikir tentang alam semesta, maka alam semesta ini ada. Jadi Allah sendiri yang munculkan pengetahuan itu. Dengan mengatakan Allah berpikir saja, sudah kafir, batal keislaman. Kenapa? Yang berpikir dulu lalu menciptakan benda atau lalu membuat barang, yang berpikir dulu menyediakan tepung, lalu garam, lalu sayuran, lalu menggorengnya jadi bala-bala, itu manusia.
Kamu pikir dia ataupun Ibnu Sina katakanlah begitu, membayangkan Allah atau Tuhan mencipta itu seperti manusia mengubah bentuk tepung jadi bala-bala. Itulah ini yang disebut menyekutukan Allah. Inilah pemikiran seperti ini yang disebut mempermakhlukan Tuhan. Dia dengan akal pikirannya tidak sadar dengan mengatakan Allah berpikir untuk menciptakan alam, maka alam tercipta. Itu mah kamu mau berpikir bikin bala-bala, lalu bikin bala-bala jadi itu jadi bala-bala. Ya Tuhan tidak seperti itulah. Ini nih sesederhana ini nih. Sesederhana ini sebenarnya. Ini nih kacau dia nih. Ini sebenarnya kalau udah paham dasar tauhid, simpel ini masalah ini. Cuman dia aja nih, karena dia itu pikirannya belepotan, makanya dia mengutarakan apapun ya, berpikir apapun secara belepotan. Jika benar Ibnu Sina berpikir seperti itu tolol juga Ibnu Sina. Dalam doktrin Islam, pahami tentang sifat-sifat Tuhan, pahami tentang wujud, tentang ciptaan-ciptaannya, tentang tanda-tandanya, tapi jangan berpikir tentang zatnya. Begitu ya? Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa kaum muslimin justru malah ribut soal zat Allah dan berdebat soalnya, tapi tanda-tandanya tentang ciptaan-ciptaannya itu diabaikan. Yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tanda-tandanya kita abaikan, sedangkan yang benar-benar berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang zatnya itu kita bicarakan. Nah, justru kamu dengan Ibnu Sina yang membicarakan itu. Kamu yang membicarakan dari so tahu tentang Tuhan gitu loh. Bahwa Tuhan berpikir lalu tercipta alam. Itu justru kamu itu yang memikirkan zatnya itu. Jika benar Ibnu Sina seperti itu, justru Ibnu Sina itu yang mengatakan, yang memikirkan zat Allah. Ketika dia mengatakan Tuhan berpikir lalu diciptakanlah makhluk. Emangnya lu berpikir bikin bala-bala sama gitu dengan Allah? Ini nih astagfirullahaladzim. Jadi itulah orang itu gak sadar gitu. Banyak orang tahu hal yang salah tapi dirinya tersalah. Banyak orang tak sadar gitu loh. Kalau kata Al-Murabiruh Kiai Haji Undang Sirat itu kayak gitu. Ini gak sadar, dia tuh salah paham. Dia menuduhkan apa yang dia perbuat sebenarnya. Dia menuduhkan ke orang lain tapi dia gak sadar dari tadi itu dia melakukan hal yang dia tuduhkan sendiri. Dia itu jelema. Kenapa coba seperti itu? Ini kan pertanyaan, nanti silakan, ini pertanyaan retoris, silakan jawab aja untuk semua orang yang ada di sini gitu. Kenapa ciptaan-ciptaan Allah tidak dibahas? Yang kita lakukan adalah ngebahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah, lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan, itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Ya ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya tahu dari mana? Dari dalil. Seperti ciri-ciri orang munafik, ada 3 cirinya. Tahu dari mana kamu itu orang itu munafik? Ya dari ciri-cirinya. Dan itulah yang disebut pemahaman indrawi. Lalu dirasionalkan. Itulah ilmu, itulah ilmiah. Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Yang harusnya diperdebatkan itu adalah tentang perintah Allah itu adalah visi kaum muslimin itu apa? Memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya buat manusia. Nah, pikirkan bagaimana caranya itu. Bukan berdebat soal zat Allah kayak gimana. Apakah Allah bisa dirasionalisasikan atau tidak. Nanti kalau misalkan tidak rasional, Anda nanti akidahnya akan... Ya. Saya tanya di sini kepada orang-orang. Jadi kita jangan fokus sama hal-hal yang semacam itu. Dan ketika misalkan saya mengatakan ya. Saya mengatakan Allah duduk di atas arash. Gimana metodologi apa yang saya bisa gunakan untuk Allah duduk di atas arash? Ya enggak, ya sudah, saya berpasrah diri. Kan Islam itu berpasrah diri. Ada 2 Bron, metode tafwid dan metode takwil. Jadi ketika saya mengatakan Allah mustahil dijangkau oleh akal pikiran manusia, maka itu adalah kepercayaan kaum muslimin generasi awal. Tapi kemudian ketika itu digugat, saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Apakah Islam seasing ini? Kita sepakati bahwa Allah Subhanahu wa taala dekati dengan sifat-sifatnya, dengan ciptaan-ciptaannya, dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita demi Allah tidak akan pernah meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menjadi tidak meragukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan metode ilmiah. Karena yang ilmiah itu gak bener. Tinggalkan metode ilmiah. Lah, lu dari tadi ngomongin metode ilmiah, aku masih kacau nih orang asli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.